sebagai lembaga penyiaran publik ini milik semua, bukan milik yang punya modal, bukan milik segelintir orang, tapi harus mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat. Betul. Kembali lagi, maka kenapa kami punya Pro 1, punya Pro 2, punya Pro 3, Pro 5, Pro 4, Gitu. Voice of Indonesia, itu sebenarnya untuk menjawab bagaimana peran RRI ini menjadi sebuah radio publik. Kami main di Instagram, kami main di TikTok, ya beberapa kali. Insya Allah beberapa kali itu ada teman-teman yang main juga di TikTok dari RRI mana ya, Jawa Timur ini yang SP itu malah jadi viral. Kan suka memberikan motivasi ya. Nawak Ngalam, selamat datang di podcast Mako Suara Cita, podcast yang penuh informasi dan motivasi. Podcast ini juga dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Nya Farasya, hari ini akan menjadi host untuk podcast kali ini dan pastinya akan menyebarkan informasi dan juga inovasi-inovasi terbaru dan perkembangan di Kota Malang. Kali ini kalau kita ngobrolin soal radio, tentunya tidak lepas dari salah satu radio yang ada di Indonesia. Tadi juga sudah ngobrol sama salah satu narasumber kita ini di belakang layar, kalau ternyata stasiunnya RRI ini di seluruh Indonesia yang menyebar dari Sabang sampai Merauke, ada 71 stasiun radio. Waduh, keren sekali. Dan hari ini kita akan berkenalan dengan RRI Malang. Dan juga sudah bersama kita pada hari ini, Ibu Kepala RRI Malang, Ibu Tri Umi Setiawati SPT. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik sekali, sehat. Betul, alhamdulillah ya Bu ya. Dan untuk Kota Malang nih Bu, bagaimana akhir-akhir ini menurut Ibu? Mungkin dari udaranya. Oke, ya. Saya sebelum ini memang meninggalkan Malang selama 2 minggu. Ya. Oh iya, Ibu. Ada beberapa tugas keluar kota. Sebelum saya tinggal itu panasnya luar biasa. Betul. Tetapi setelah saya ada di Surabaya kemarin beberapa hari yang lalu, dikabari teman-teman, termasuk kontributor dari Pasuruan itu menyampaikan sudah mulai hujan. Betul sekali. Jadi ya apa ya, kalau punya cucian yang banyak ya agak deg-degan juga nanti nggak kering ya. Kayak saya ini tadi nyuci banyak karena kemarin habis ada dinas keluar kota selama 10 hari ya kan. Besok saya sudah packing lagi karena harus ke Jakarta hari Senin. Makanya ini doanya adalah hari ini cuciannya kering semua. Amin. Semoga kita doakan cuciannya kering semua ya Bu ya. Yes. Tapi bisa juga laundry Bu sebenarnya. Ya, nggak biasa saya laundry. Biasanya cuci sendiri ya Bu ya. Dan ini juga kita pertama kali juga nih ke kantornya RRI Malang. Terima kasih sekali. Dan juga sangat, waduh keren sekali. Alhamdulillah. Karena kita juga dari podcast dan juga ada radio Mako Suara Cita dan melihat RRI itu kayak wah keren banget sih Ibu ya. Alhamdulillah. Nah kalau mungkin boleh tahu nih, Nawak Ngalam kan kita panggilannya untuk para pendengar podcastnya kita ini. Boleh tahu nggak Ibu, sebelum di RRI Malang Ibu udah di mana aja nih? Agak panjang ya ini ceritanya ya. Nggak apa-apa Ibu. Saya mulai masuk RRI itu tahun 1997. Saya jadi kayak teman-teman semua nih, saya di lapangan ya kan, saya jadi reporter, kemudian jadi redaktur dari 97, kemudian 2012 saya dipercaya, dikasih amanah untuk menjadi kepala seksi pengembangan berita yang menghandle dialog-dialog masalah aktual gitu ya, cari narasumber. Jadi saya banyak klien ketika di pengembangan berita. Setelah itu saya digeser nih dari pemberitaan digeser nih ke siaran. Jadi kasih siaran program 1 gitu. Masih di Jogja. Oke, Ibu. Kemudian tahun 2016 saya diambil ke Pro 3 Jakarta. Balik lagi ke berita. Jadi kepala bidang siaran dan berita gitu. Selama 1 tahun, kemudian saya ke Lampung, ke Bandar Lampung, RRI Bandar Lampung di sana jadi kabit siaran. Itu karena itu pas kebetulan COVID ya, jadi saya agak lama di sana selama hampir 2 tahun. Kemudian setelah dari Lampung, saya diambil lagi nih ke Jakarta, tetapi di direktorat ya yang membawai teman-teman siaran dan pemberitaan untuk seluruh Indonesia. Itu selama juga hampir 2 tahun,
Baru setelah itu saya jadi kepala satuan kerja atau kepala RRI di Bali, di Singaraja. Kemudian baru setelah dari Singaraja saya ke sini, ke RRI Malang. Saya di Malang ini 1 tahun lebih 2 bulan. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya kalau mbaknya tadi sampaikan masuk ke sini begini, karena janji saya pertama adalah begitu masuk Malang, saya pengen Malang ini lebih glowing gitu. Betul, Bu. Ya, karena Kepsa yang sebelumnya kan sudah bilang bersinar di depan itu banyak neon box, dan saya bilang insya Allah lebih glowing. Jadi beginilah gitu ya. Dan terwujud ya Ibu ya. Insya Allah, alhamdulillah ya. Betul, RRI Kota Malang yang lebih glowing ya. Apalagi kan sekarang emang kalau Kota Malang itu identik sama biasanya semboyan kita Beautiful Malang. Ya. Jadi memang sangat sinergi sekali ya Ibu. Kayaknya gitu ya. Saya sebenarnya belum tahu awalnya masuk ke Malang itu ada istilah itu beautiful itu. Iya. Begitu saya beberapa bulan di sini, benar. Jadi semuanya dibuat lebih cantik gitu. Betul. Ya. Dan itu sangat terwujud karena kita Insya juga Allah. masuk langsung udah terwow gitu ini ya. Ini masih 80%. Masih ya. 80% ya. Nanti kalau auditorium itu sudah jadi, setiap ada kegiatan kami ada di auditorium. Auditorium yang perpaduan antara modern dan lokal. Konsepnya. Silahkan penasaran, nanti setelah jadi silahkan ke sini. Keren gitu kan? sekali. Iya. Betul. Nanti kalau ada acara apapun yang Nawak Ngalam bisa langsung ke RRI ya Ibu ya? Betul. Sekarang pun bisa. Bisa ya? Seperti ini podcast nih. Podcast ini beberapa klien saya ya, teman-teman saya mintanya malah justru siarannya di sini, rekamannya podcast di sini. Dan ini baru kali ini loh, teman-teman RRI Malang itu membuat podcast di ruangnya kepala RRI. Saya bilang silahkan pakai, mana mau yang di situ apa yang di sini, silahkan pakai fasilitas. Itu bukan milik saya, ini fasilitas kantor. Jadi bisa digunakan untuk apapun gitu ya. Memang keren sekali Ibu ya. Semoga ada terobosan-terobosan baru juga nanti ke depannya Ibu. Amin. Dan mungkin buat kita nih banyak Nawak Ngalam yang mungkin belum tahu, RRI kan nggak cuma sekedar muter lagu dan siaran aja nih katanya. Buat program unggulan RRI dan juga bagaimana relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat ini seperti apa Ibu? Jadi ini, kami ini kan memang sudah mengawal NKRI dari 1945. Betul. Kalau nggak ada RRI, proklamasi itu tidak akan tersiar kemanapun. Betul Ibu. Makanya kami kan Hari Radio itu ada di 11 September setiap tahunnya. Kita lahir 11 September 1945. Kalau ngomongin soal kebutuhan wants and needs masyarakat, kami sudah menangkap itu. Makanya kenapa ada kanal-kanal programa. Ya, di programa 1 itu di seluruh Indonesia itu adalah pemberdayaan masyarakat. Untuk usia Pak, untuk usia yang seperti apa? Usianya anak-anak sampai lansia. Ada di sana. Apa konsekuensinya? Lagu-lagunya juga kita sesuaikan gitu. Kemudian program-programnya juga kita sesuaikan. Kemudian ada penyiarnya pun ada kriteria khusus kalau siaran di programa 1. Kemudian di programa 2 ini kan khusus anak muda nih. Mereka harus selalu tahu mana lagu yang paling hits saat ini. Bisa nanti tanya ke teman-teman saya di Pro 2 itu, ya hari ini yang hits apa lagunya gitu ya. Kemudian program-programnya juga kaitan dengan anak muda semua. Musiknya beda-beda. Jadi jenis musiknya yang boleh diputar di Pro 2 itu yang apa, itu sudah kita petakan. Itu untuk anak muda itu. Maka kenapa kami punya Sore Ceria namanya programnya itu untuk siswa dan mahasiswa yang punya prestasi. Kita munculkan di situ di Pro 2. Tidak hanya itu, ada live musik, musik indie dan sebagainya. Kalau tadi ditanyakan mana unggulan, masing-masing programa punya unggulan. Ya. Kemudian programa 3, karena kalau yang 3 ini kan ada di pusat ya. Jadi itu khusus untuk jaringan berita nasional. Semua programnya adalah tentang berita. Fokusnya ke berita, ke news. Kemudian kalau program 4 sesungguhnya
RRI Malang ini karena tipe C sebenarnya cukup Pro 1 dan Pro 2. Tapi dianggap kami ini adalah satker tipe C+. Maka kenapa kami punya program 4 untuk seni dan budaya keindonesiaan. Tuh. Jadi semua tentang budaya lokal, kemudian ada musik lokal, tapi tidak menutup kemungkinan budaya-budaya dari satker yang lain itu juga bisa masuk ke sana, hanya memang kami atur di dalam depat-depat. Gitu. Kemudian ada kalau di RRI Malang kan Pro 1, Pro 2 dan Pro 4. Ada lagi Mbak untuk RRI itu. Kita punya Pro 5. Bukan Pro Linu ya. Pro 5. Pro 5 ini semuanya musik. Semuanya musik. Kemudian ada Voice of Indonesia. Ini siaran luar negeri. Jadi kami di Voice of Indonesia itu kita menjadi pengingat kekangenan teman-teman yang ada di luar negeri. Itu dimudahkan dengan apa? Dengan RRI digital. Iya. Betul. Jadi sekarang ini ada di ujung jari RRI digital dan juga RRI News. Kami ada di sana. Jadi kalau pengen, misalnya saya nih ya, saya dinas keluar kota. Kemudian saya pengen mantau nih teman-teman saya yang siaran nih. Meskipun ada CCTV ya, saya setiap hari 4:30 itu pasti sudah bangun dan ngecek CCTV. Di Pro 1 ada enggak nih penyiarnya, lihat. Pro 2 ada enggak, Pro 4 ada enggak, mereka sudah siap di studio apa enggak. Itu. Kemudian selain ada Pro 5 dan Voice of Indonesia karena memang ada di pusat, itu kita juga rri.co.id untuk memantau berita-berita dari semua daerah, itu juga ada di sana. Gitu, namanya KBRN, Kantor Berita Nasional RRI, itu KBRN gitu. Jadi kami punya unggulan masing-masing programnya itu punya, nggak cuma satu. Pro 1 apa? Sekarang ini yang lebih tren itu misalnya namanya adalah Mosaik Indonesia. Mosaik Indonesia itu kalau dulu di televisi saudara kami itu namanya dari desa ke desa ya. Kalau di kami sekarang namanya Mosaik Indonesia. Kenapa mosaik? Karena mosaik itu kan macam-macam ya. Jadi di sana bisa masuk UMKM, di sana bisa masuk terkait dengan pemberdayaan masyarakat di desa mana misalnya. Kemudian punya teknologi baru yang terbarukan di mana, itu bisa masuk di situ semua. Gitu. Kemudian kalau di Pro 2 itu kami punya musik live chat. Itu yang hadir itu seluruh artis-artis. Kalau yang berjaringan itu pasti artis nasional. Kalau yang di satker itu punya juga musik live chat tetapi untuk satker. Misalnya kami di Malang ini kan banyak nih potensi anak muda yang luar biasa gitu. Jadi kita ajak untuk partisipasi di musik live chat. Pro 4 itu yang paling ngetop itu yang acara pagi itu ada Cahyaning Ati, itu sebuah acara religi. Ya, gitu. Jadi itu contohnya aja. Waduh, banyak sekali ya Ibu. Saya kalau cerita kadang-kadang nggak ada titiknya Mbak, koma terus gitu ya. Jadi ada cerita lanjutan, contohnya ini, tapi juga sangat bermanfaat juga bagi alam yang belum tahu juga. Insya Allah. Apalagi kan sekarang kalau misalnya di dunia radio biasanya kita kenal sama segmentasi gitu kan ya. Kalau banyak banget di Kota Malang juga segmentasinya tuh anak muda aja atau bahkan yang cuman orang tua aja gitu ya. Jadi kalau di RRI semuanya bisa mencakup ya Bu. Tinggal pilih dan klik di RRI Digital, tinggal pilih. Mau yang anak muda cari Pro 2, mana Malang. Misalnya pengen yang Jakarta, tinggal klik Jakarta gitu. Tadi saya tambahin tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu di perbatasan tapal batas itu semua ada RRI. Dan RRI luar biasa dibutuhkan di sana. Betul sekali, Bu. Ya.
Dan juga ini kan kita juga berhadapan sama era digital ya Bu ya. Apalagi kan sekarang dulu tuh sempat beberapa tahun yang lalu ada tren kalau misalnya radio ini tidak akan mati gitu kan ya Ibu. Tapi ada juga orang-orang yang kayak karena sekarang lebih tren TikTok, lebih tren juga Instagram gitu. Jadi jarang banget yang dengerin radio gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, kalau dari tantangan utamanya RRI dalam operasional ini seperti apa Ibu? Ya, sebelumnya saya cerita dulu. Kalau soal SDM kan semua pasti mengalami ya kendala itu di SDM. Cuman tantangan itu sudah dijawab oleh RRI. Yang tadi paling enggak saya sebutkan, kami sudah punya RRI Digital. Kami sudah punya RRI News. Dan di semua media sosial, multi platform itu kami main semua. Bahkan ada istilah radio bergambar, Mbak. Seperti apa Ibu? Kami ada di sini wajahnya. Teman-teman itu makanya sekarang nggak bisa yang cuman asal saya contohkan penyiar yang pagi itu karena dia juga disiarkan melalui RRI Digital juga YouTube itu pagi itu selalu sudah bersolek nih. Iya betul. Sudah ngerias sendiri karena ya itu tadi kami ini radio bergambar. Nggak boleh lo ngomong televisi wong kami namanya aja Radio Republik Indonesia. Betul. Jadi radio bergambar. Jadi di situ pun ada gambarnya. Kita juga memproduksi video, Mbak. Bahkan itu disetor ke pusat namanya Potensi Daerah. Jadi reporter itu juga wajib mampu melakukan reportase dan itu dengan video. Gitu. Jadi itu wajib. Kami main di Instagram. Kami main di TikTok. Ya, beberapa kali insya Allah beberapa kali itu ada teman-teman yang main juga di TikTok dari RRI Jawa Timur ini yang SP itu malah jadi viral. Kan suka memberikan motivasi ya. Tuban. SP Tuban, coba nanti bisa dicek. Itu selalu memberi kata-kata motivasi ketika dia bersiaran. Betul, Ibu. Itu saya lihat mohon maaf nih, saya kan mesti kepo nih. Di updatean ya WA ya apa dari teman-teman, saya lihat loh ini kok sama saudara saya kok jadi diupdate nih dari RRI Tuban misalnya. Malang itu alhamdulillah kemarin di hari radio kami memprogramkan yang baca berita itu pejabat-pejabat di Malang. Yang jadi trending itu ketika siapa ya, Komandan Kodim itu baca berita. Kemudian Sekda, Pak Sekda sama Ibu membaca berita itu trending semua. Mereka Instagram itu reelsnya kan dikolaborasikan dengan saya. Jadi saya melihat ini berapa nih yang nge-view gitu. Dan itu trending bahkan sampai saya kok jadi jadi penyiar gitu. Komen-komen dari itu kan saya ikut baca ya. Dan mereka itu ternyata pejabat-pejabat itu ya begitu saya jabat tangan dingin tangannya ternyata. Padahal biasa ketemu sama orang banyak kan. Tapi ketika sudah di depan mic sambil melihat kamera karena kami kan siaran live ya YouTube sama Instagram sama RRI Digital. Itu ya grogi. Yang awalnya sudah dikasih tahu sekarang ini RRI nggak kaku. Jadi baca berita itu nggak harus kayak zaman dulu gitu. Betul. Yang penting tap-tapnya bacanya juga ada intonasinya jelas gitu kan. Nah, ternyata juga seperti itu. Padahal sudah ada yang minta dilatih dulu di sana sama penyiar kami gitu. Tapi ya ternyata berbeda ternyata. Betul Ibu. Ya. Menarik sekali ya salah satu programnya. Intinya adalah di era digital ini kami sudah main di multi platform untuk menjawab tantangan era digitalisasi. Tidak hanya itu, tidak hanya di siaran, di semua lini, baik administrasi dan sebagainya itu kita semua digital. Tanda tangan saya juga menggunakan digital. Keren sekali ya Ibu. Insya Allah ini kita menjawab tantangan era digital ini. Betul, apalagi sudah berdirinya sejak tahun 1945. Jadi benar-benar mempertahankan diri ya sampai sekarang ya. Bahkan mengembangkan. Betul, betul Ibu. Apalagi kan mungkin ada juga radio-radio lain yang mungkin juga sempat tersendat. Tapi RRI tetap bereksistensi ya Kalau Ibu ya. Kalau di pusat saya cerita dikit.
beberapa penyiar dari radio yang swasta yang terkenal, saya nggak usah sebut, itu banyak yang masuk ke RRI Pusat. Di Pro 3, yang alirannya sama ya, news itu masuk di Pro 3. Yang alirannya anak muda itu masuk ke RRI Jakarta, Pro 2 gitu. Banyak, Mbak. Waduh. Gitu. Keren sekali. Ini nanti tahun depan kami mau rekrut loh. Siapa-siapa ini yang mau pada jadi penyiar. Iya, Nyambi maksudnya gitu. Boleh mungkin nanti info rekrutmennya bisa langsung di-chat ke saya ya, Bu. Siap ya. Atau juga ngalam mungkin ada yang mau join jadi penyiar RRI gitu kan ya, keren banget. Dan ini kan RRI juga salah satu radio pemerintah ya, Bu, bisa dibilang ya. Kalau radio pemerintah itu tentunya kita harus menjaga kualitas, akurasi berita, dan nggak mungkin kan kita ngobrolinnya soal hoax gitu ya, Bu. Nah, kalau dari RRI sendiri bagaimana cara mempertahankan akurasi informasi itu? Jadi gini, RRI jelas punya istilahnya kitab sendiri, kitab khusus. Kami punya pedoman siaran, itu tidak boleh harus dilaksanakan dan semua mengikuti. Di dalam pedoman siaran itu diatur juga, Mbak, jam sekian sampai jam sekian D41 misalnya untuk Pro 1 itu isinya harus begini. Di Pro 2 harus seperti ini. Jadi itu sudah diatur karena alhamdulillahnya saya masuk di dalam penyusun juga tim pedoman siaran itu. Jadi semua diatur. Termasuk lagunya yang apa itu juga diatur di dalam pedoman. Kalau berita kami punya buku pedoman untuk berita itu adalah buku gaya namanya. Namanya buku gaya. Dan juga pedoman untuk reporter itu punya ada pegangan sendiri. Jadi kita kan tadi radionya yang berbasis APBN, ya kan? APBN, tetapi juga kami juga punya kewajiban untuk menyetor ke negara. Maka kalau teman-teman misalnya melihat RRI Malang kok banyak itu kulinernya, nah itu pemanfaatan lahan itu kita sewakan, itu masuk di APBN. Kemudian tower itu kemarin saya barusan perpanjangan kontrak dengan salah satu ini ya, itu juga disewa. Jadi kami punya tower ini semua disewa. Ya, itu masuk PNBP. Nah, kalau untuk berita bagaimana harus bisa akurat, bagaimana bisa berimbang ya, cover both side. Kami harus teman-teman reporter itu tidak langsung mempublish. Harus melalui editor. Ya, harus melalui editor. Dan sekarang ini direksi kami itu mewajibkan seluruh kepala RRI itu harus punya kartu wartawan. Itu untuk untuk kepala RRI. Kemudian untuk penyiar sekarang juga karena kami yang menulis berita itu tidak hanya reporter sekarang, Mbak. Penyiar juga menulis. Teman-teman kerja sama LPU juga menulis berita. Itu ada editornya sendiri. Dan kami baru merintis kerjasama dengan Kominfo di semua daerah. Agar teman-teman reporter yang dipunyai Kominfo, entah itu namanya apa, tapi yang sering menulis berita itu kolaborasi dengan RRI. Berita-berita dari Kominfo kita share juga melalui RRI News gitu. Ada kerjasama khusus, tapi ini beberapa memang agak terkendala karena memang MOU kan harus melalui bagian pemerintahan. Itu yang bikin kami agak, padahal sebenarnya itu sebenarnya simple. Ketika teman-teman Kominfo ada punya reporter yang menulis berita, tinggal kirim aja dikasih akses untuk masuk ke RRI. Kemudian melalui editor kami baru dipublish. Sama-sama kita sebenarnya brandingnya. Gitu, Mbak. Jadi pasti kami ini akan cover both side. Kami akan independen ya, terutama nanti menjelang pilkada ini. Pasti. Kemarin pilpres sudah diberikan nilai plus sama KPI pusat karena RRI sangat netral, berimbang itu. Jadi nggak bakalan kami adalah media yang sangat mengantisipasi jangan sampai ada hoax. Betul. Itu makanya teman-teman ini sudah punya belt sendiri, tahulah ketika masuk RRI saya mau menulis berita yang ini nggak boleh saya tulis, ini boleh saya tulis gitu.
gitu. Betul, karena hoax itu membahayakan ya Ibu Sangat, ya. iya sangat. Apalagi yang sekarang kan media sosial sudah digalakkan Itu sekali, banyak media di sosial, Facebook, di betul, WhatsApp itu ya Bu ya. betul. Waduh banyak sekali. Mm-mm. Dan ini juga tadi kan kita juga sempat berbicara tentang siaran dan juga Mhm. reportasenya Ibu. Ya. Berarti di RRI sendiri ada maksudnya 2 yang penyebaran informasinya gitu. Mm-mm. Selain siaran sama reportase ada apa lagi Bu? Nggak juga hanya siaran, Mbak. Oke. Teman-teman di seksi yang lain juga sekarang ini diwajibkan untuk menulis berita, artikel. Oke. Jadi artikel ringan itu bagiannya teman-teman dari misalnya dari tata usaha, dari bagian kerjasama. Oke. Maka mereka setiap ada pelatihan-pelatihan dan kami ada klinik berita. Jadi ada setiap minggu itu diupdate wawasan, ditambahi wawasan, diupdate pengetahuan mereka, bagaimana menulis berita, bagaimana ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Itu kita ada namanya klinik berita yang diisi oleh teman-teman dari pusat pemberitaan gitu. Satker daerah mengikuti melalui Zoom. Jadi itu sebenarnya yang bisa mempertahankan bahwa RRI itu tetap mengedepankan berita yang akurat. Oke. Ya, itu Mbak. Betul sekali, keren Ibu. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya nih, upaya yang dilakukan RRI Bu dalam menghadapi persaingan juga, nggak cuma di era digital, tapi juga mungkin persaingan antar radio lain yang mungkin kan kalau misalnya kita lihat di sosial media sering bersama artis-artis konser gitu Bu. Kalau RRI kan ada keunikannya tersendiri nih Bu, ada nilai plusnya. Nah itu seperti apa? Kami nggak pernah menyebut teman-teman dari radio lain ini menjadi pesaing. Betul. Itu adalah teman dekat. Betul. Ya. Karena apa? Kami kan punya segmen sendiri nih. Betul. Kami punya segmen sendiri dan kalau kita lihat ya, kalau di pusat itu sudah sangat kelihatan banyak radio swasta yang akhirnya tidak bisa meneruskan untuk ada di di broadcasting ya, di siaran ya. Karena mereka ya karena modalnya sudah ini dan sebagainya. Kalau kami insya Allah kenapa kemudian kami berbenah di semua lini, ya untuk itu. Karena kami dibiayai oleh APBN. Oke, betul. Ya, kami dibiayai oleh APBN, kami juga punya kewajiban untuk menambah pendapatan melalui PNBP gitu kan. Jadi yang kita genjot adalah SDM-nya, Mbak. SDM kami terus dipacu ditambah pengetahuan, wawasan, bahkan beberapa yang tahun kemarin itu kita dapat jatah untuk beasiswa. Ya, beasiswa dari Kominfo. Untuk teman-teman kami di RRI ini yang pengen melanjutkan kuliah di luar negeri, kemudian yang SMA misalnya mau kuliah ambil S1, itu makanya kenapa digenjot. Dan kami di dalam perjanjian kinerja itu ada kewajiban untuk melaksanakan pelatihan, Mbak. Iya, jadi setiap satker termasuk Malang ini wajib untuk melaksanakan pelatihan untuk SDM di Satker. Iya, gitu. Baik, sebelum kita menutup juga Ibu untuk podcast hari ini. Sudah mau ditutup nih. Gak cerita kerasa saya masih banyak nih. Gak kerasa ya Bu ya, udah ngobrol sepanjang itu. Dan gimana nih RRI melihat peran radio publik dalam lanskap media masa ke depannya nanti? Ya, yang jelas RRI kan lembaga penyiaran publik nih, ya kan? Sebagai lembaga penyiaran publik ini milik semua, bukan milik yang punya modal, bukan milik segelintir orang, tapi harus mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat. Betul. Kembali lagi, maka kenapa kami punya Pro 1, punya Pro 2, punya Pro 3, Pro 5, Pro 4, gitu. Voice of Indonesia itu sebenarnya untuk menjawab bagaimana peran RRI ini menjadi sebuah radio publik. Itu. Kami memperkuat engagement dengan masyarakat. Contoh baru kemarin kita menggelar pesta rakyat, menghadirkan Ari Lasso dan juga saya nyebut nama nggak apa-apa, sama Gigi, ya. Itu 20.000 orang loh Mbak yang nonton di Surabaya kemarin. Itu dalam rangka puncak Hari Radio atau ulang tahun kami.
betul. Jadi itu kami mendekatkan dengan masyarakat. Itu peran kami. Mereka bisa nonton tanpa dipungut biaya. Oh, Gratis. Jadi 20.000 tercatat itu yang kemarin wow. melihat konsernya Ari Lasso sama Gigi. Nah, dari itu tidak hanya konser musik ya, kami menggelar pagelaran wayang, ketoprak itu di setiap daerah itu pasti banyak juga yang peminatnya untuk hadir menyaksikan. Betul. Itu sih. Waduh, Ya. keren sekali Ya. Bu untuk RRI ini, buat Nawang Alam juga, dan pastinya segmentasinya Nawang Alam ini kan juga dari umur yang anak-anak sampai juga dewasa ya Ibu. Jadi bisa langsung dengerin RRI, mungkin milih sendiri nih segmennya apa, Pro 1, 2, 3, 4, 5 semuanya juga bisa. Atau mungkin kalau pengen dengerin juga nggak apa-apa ya Ibu semuanya. Dan jangan lupa bisa juga chat melalui RRI Digital. Yes, betul sekali itu. Dan hanya juga mengucapkan terima kasih nih Bu Sama-sama. kepada Ibu Trium Setiawati selaku Kepala RRI Malang. Dan juga sangat terhormat sekali bisa main-main ke RRI terima hari kasih ini. bisa mampir ke ruangan saya. Betul sekali. Dan ya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan karena podcastnya juga sudah menutup juga ya Ibu hari ini, tandanya Nya Farasya juga harus pamit dan Ibu Tri juga harus pamit nih dari Nawang Alam juga. Jadi sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.